Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah saatnya kita untuk melakukan pengisian pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, mana untuk perencanaan kinerja di sini kita lakukan pada bulan Juli ya. Nanti karena bulan Agustus itu sudah masuk pada tahapan berikutnya. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membuat perencanaan kinerja guru di PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk periode Juli sampai Desember, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pengelolaan kinerja, memilih RHK mana. Tentunya di sini kalau saya ini adalah cara memilih RHK yang mudah dan mampu dilaksanakan itu kira-kira seperti apa. Nah, tentunya untuk pengisian RHK yang ada di sini nanti kita juga akan memberikan contoh RHK yang diisikan oleh calon guru penggerak itu apakah bisa. Karena di sini kita memilih satu RHK saja, ini nanti sudah bisa, teman-teman. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini langkah pertama, di sini kita buka di Google ya. Dan di sini kita ketikkan yaitu PMM, kemudian kita enter. Dan berikutnya kita pilih yaitu platform Merdeka Mengajar dari Kemdikbudristek. Nah, kemudian kita klik di bagian pengelolaan kinerja. Kita klik di sini untuk membuat perencanaan kinerja pada periode Juli sampai Desember. Nah, untuk saat ini kan baru masih di Januari sampai Juni ya. Jadi masih di Januari sampai Juni, maka di sini perlu kita ubah yaitu menuju ke Juli sampai Desember. Nah, karena untuk yang Januari sampai Juni ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai untuk Januari sampai Juni. Kita sudah dari kepala sekolah atau atasan sudah menyelesaikan untuk tahap akhir ya. Ini kita bisa cek untuk dokumen kita hasilnya, kemudian seluruhnya sudah fix nih, sudah lengkap. Nah, di sini kita itu mengisi untuk periode berikutnya. Untuk ini kita harus mengubah periode ya. Nah, cara mengubah periode pengelolaan kinerja di PMM, teman-teman di sini ada ini ya, ada apa ini? Ada menu drop down. Ini kalian klik saja. Di sebelah nama kalian itu ada drop down, ini kalian bisa klik saja di sini. Dan kemudian di bawahnya nama kita ini ada ini ya, yaitu ganti periode. Teman-teman silakan klik di ganti periode. Oke, setelah kita klik ganti periode, berikutnya di sini kita akan ini Januari sampai Juni ya. Kita klik di sini drop down ini, kita klik, kita pilih ini yaitu Juli sampai Desember. Kita klik di sini, kemudian kita pilih. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini kita sudah bisa mulai perencanaan kinerja. Ini dengan cara kita isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan kerja nantinya harus diajukan sebelum batas waktu. Untuk batas waktu pengajuan pengelolaan kinerja itu kapan? Kalau misalkan di sini kita lihat untuk alur pengelolaan kinerjanya, ini kan lini masa meskipun bersifat fleksibel. Ini kan sebenarnya kita itu untuk perencanaan dan persetujuan ini di bulan Juli ya. Karena apa? Karena Agustus sampai Desember nanti sudah masuk di tahap berikutnya. Nah, ini untuk berikutnya nanti persiapan praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja, observasi, tindak lanjut, dan juga predikat kinerja, penetapan ya. Nah, makanya di sini sebaiknya kita lebih awal untuk diajukan ya. Kita isi dulu nih. Oke, di sini kita sudah sampai ya pada bagian ini. Berikutnya untuk melakukan pengelolaan kinerja, mengisi RHK, ini kita klik di sini ya. Kita klik mulai, kita klik saja mulai di tombol biru ini ya. Dan berikutnya kita sebelum melanjutkan ini akan diminta untuk mengecek data diri kita. Pastikan teman-teman di sini untuk datanya ini sudah sesuai atau belum, ini dicermati ya. Kemudian kita klik di sini di bagian lengkapi data diri. Dan berikutnya setelah itu di sini kan ada catatan ya. Pembaruan data di sini tidak akan mengubah data di Dapodik dan hanya untuk keperluan pengelolaan kinerja saja. Silakan hubungi operator Dapodik sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodik ya. Misalkan data di sini salah nih, teman-teman bisa mengajukan perubahan namun nanti nggak mempengaruhi di Dapodik ya. Oke, kita pilih jenjang dulu ya. Kita pilih jenjang, kemudian di sini kita untuk jenjang kita itu apa? Ini adalah ahli pertama ya. Kita ahli pertama, kemudian setelah itu kita tinggal klik saja tombol simpan.
Oke, selanjutnya akan ditampilkan data seperti ini. Maka yang tadi kita pilih ahli pertama itu munculnya di sini ya. Kalau misalkan teman-teman ahli muda atau ahli utama, ya kalian pilih ahli utama atau ahli muda. Nanti akan tersemat di sini. Nah, berikutnya di sini ada dua opsi, yaitu ada menu edit dan juga data sudah sesuai. Kalau misalkan data di sini masih keliru, teman-teman bisa klik di sini ya untuk mengeditnya. Kalau misalkan sudah sesuai, ya kita klik saja data sudah sesuai. Oke, ini adalah untuk data kita. Ini adalah sudah sesuai ya, sudah benar. Karena saya sudah benar ya, ini kita nggak perlu cek ulang, namun kita klik saja data sudah benar. Kita klik. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, tentunya di sini berdasarkan dari rekomendasi ya. Wah, kalau misalkan di sini kita itu kebetulan semuanya itu sudah hijau, teman-teman. Nah, ini sudah hijau ya. Nah, di sini perlu kita pahami dulu juga, yaitu disediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Ini versi terakhir ya. Ini adalah klik, coba kita klik ya. Ini semua udah baik nih. Yaitu ini untuk yang manajemen kelas ini sudah baik. Kemudian untuk yang dukungan psikologi sudah baik, metode belajar sudah baik. Kita klik saya mengerti. Namun meskipun sudah baik, di sini karena ini merupakan suatu kewajiban ya untuk melakukan penilaian kinerja, karena nanti akan berkaitan dengan penilaian predikat kinerja kita di kinerja PKN SKP tahunannya. Ya kita pilih sekiranya mana yang kita itu akan meningkatkan kompetensi kita ini pada bagian apa. Apakah penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, ataukah umpan balik, ataukah perhatian kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, atau mungkin aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, atau juga di sini instruksi yang adaptif. Karena untuk di sini dimensi prioritas ini enggak ada ya, kita tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Dan saya ini ingin yaitu yang di sini disiplin positif ya. Saya klik sini. Ini manajemen kelasnya adalah dimensinya ini. Kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, otomatis di bagian ini di sini kita wajib untuk mendapatkan 32 poin. Nah, ini 32 poin minimalnya ya. Nah, di sini kita bisa untuk memilih RHK, rencana hasil kerja, ini kita klik di sini. Pilih. Nah, teman-teman silakan pilih mana yang akan dipilih ya. Misalkan di sini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Misalkan loh ya, ini kita klik saja di sini. Kemudian di sini kita poinnya 4 ya. Per semester, yaitu di bulan Juli sampai Desember. Kalau misalkan teman-teman di sini kira-kira untuk kegiatan ini ingin mengikuti berapa nih? Misalkan 2 kegiatan. Kalau satu kegiatan kan 4 poin ya. Nah, ini akan berkurang dari 32 menjadi 28 ya sekarang. Kalau misalkan teman-teman di sini berpotensi untuk 2 poin misalkan untuk 2 kegiatan, kita klik saja di sini, pilih 2 kegiatan, otomatis nanti akan menjadi 8. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan 3 pun juga demikian. 4, 5, 6 ini juga sama. Otomatis ini akan mengurangi ya. Nah, kalau misalkan saja satu sini misalkan, nanti untuk menambah di RHK lainnya, kita klik saja tambah. Nah, tambah. Berikutnya teman-teman pilih kegiatan apa yang nanti hendak diikuti. Misalkan di sini adalah apa ya? Misalkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi misalkan. Nah, ini ada persiapan, pelaksanaan, dan juga diskusi tidak lanjut kan. Ini 8 poin nih. Kalian klik di sini. Nah, 8 poin. Kalau misalkan sekali satu kegiatan berarti 8 poin. Kalau misalkan 2 kegiatan otomatis akan bertambah ya. Nah, ini. Ini kalau misalkan kita ingin menghapus misalkan saya nggak ingin pakai ini misalkan, kita hapusnya klik saja di sini. Ini hapus, ini otomatis hapus, dan di sini akan kembali ke 32 poin. Dan di sini kebetulan pokoknya caranya gitu ya, untuk mengisi RHK itu disesuaikan dengan kemampuan dan juga yang mudah ya kalau saya loh ya. Yang penting di sini nanti kita bisa mencapainya, bisa melaksanakannya, dan bisa berdampak pada murid kita di kelas ya nantinya. Dan poinnya ini minimal 32. Nah, kebetulan di sini saya itu seorang calon guru penggerak ya. Calon guru penggerak angkatan 9 yang diprediksikan nanti sebelum bulan Desember kemungkinan sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Maka di sini saya akan memilih saja yaitu sertifikat guru penggerak. Ini kan yang diperlukan kan cuman 32 poin kan. Kita pilih di sini. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di sini kan yang paling bawah ini kan ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek menengah pada bidang
kepemimpinan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini saya akan klik di sini. Nah, di sini sebelum saya ini kan 32 poin nih. Nah, kita udah lebih nih, malah 128 poin. Saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah saya sebagai tim penilainya, bahwasanya untuk calon guru penggerak ini adalah nanti bisa ya memilih. Di sini nanti semoga saja sertifikatnya ini nanti akan keluar sebelum nanti penilaian kinerja di bulan Desember. Kalaupun nanti belum keluar, ini menurut dari kepala sekolah saya, ini nanti bisa digantikan dengan bukti lain, misalkan pengumuman kita diterima atau aktivitas pembelajaran daring dan sebagainya, laporan atau mungkin seperti apa. Nah, itu dikarenakan apa, yang melakukan penilaian itu adalah dari kepala sekolah kita sendiri ya. Ini oke, saya pilih ini, yaitu guru penggerak ya. Nah, kalau misalkan kita sudah fix, maka kita lanjut nih, yaitu ke tugas tambahan. Nah, teman-teman, di sini tugas tambahannya itu disilah sebagai apa? Nah, di sini kita sesuaikan. Misalkan saja di sini adalah kita itu operator dapodik ya. Nah, operator dapodik ini kita pilih yaitu yang sesuai. Kalau misalkan di sini meningkatnya kinerja melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, ini kan untuk SMP, SMA, SMK kan. Untuk SD kan nggak ada. Dikarenakan saya di SD, berarti saya yang ada di semua jenjang. Nah, kepala perpus ini enggak. Kemudian di sini pembimbing khusus satuan pendidikan inklusif ini juga enggak. Kemudian pembina ekstrakurikuler ini adalah tentunya nanti pembina pramuka misalkan ya. Nanti kita minta SK nih, surat tugas dari kepala sekolah, misalkan seperti itu. Kemudian sebagai koordinator pengembangan keprofesian PKB, kemudian PKG, kemudian BKK dan sebagainya. Kemudian guru BK, tugas tambahan sebagai guru BK. Untuk bukti dukungnya ini kemarin sebenarnya sudah saya bagikan di website saya. Kemudian sertifikasi, kemudian sebagai penilai kinerja guru, kemudian pengurus organisasi profesi tingkat nasional, provinsi dan sebagainya. Kemudian sebagai TPPK, nah ini dapodik, ada operator bos itu ya. Karena saya adalah operator dapodik ya, saya pilih saja operator dapodik. Oke, ini kemudian wali kelas tadi juga bisa ya, teman-teman jika milih juga. Namun saya ini memilih yang ini aja. Nanti bukti dukungnya sudah bisa disiapkan ya nanti ya, sudah ada. Berikutnya kalau kita pandang ini sudah ya sudah. Kalau misalkan teman-teman ingin menambah, kalian klik di sini ya. Misalkan tambah bendera bos atau apa gitu ya. Kalau tidak ya tidak. Oke, selanjutnya kita kalau sudah di bagian tugas tambahan, kita lanjutkan ke perilaku kinerja. Ini kita klik di sini ya, ke perilaku kinerja. Oke, di bagian ini perilaku kinerja, ini kita pilih ya perilaku kita dulu, indikatornya apa. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian untuk perwujudannya. Nah, ini mewujudkannya. Kemudian teman-teman di sini bisa dipilih akuntabelnya itu masih seperti apa gitu kan. Kemudian untuk perwujudannya ya, kemudian untuk di sini kompeten itu yang seperti apa. Kemudian untuk perwujudannya ini juga kita pilih. Kemudian untuk harmonis ini yang seperti apa. Kemudian untuk perwujudannya, penerapannya ini kita pilih, disesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian untuk loyal, kemudian untuk perwujudannya ini kita pilih ya, disesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian berikutnya di sini untuk kolaboratif ini adalah bekerja sama misalkan. Kemudian untuk perwujudannya kerjasama itu dengan apa, yaitu bersinergi misalkan. Oke, sudah semua ya. Oke, kita lanjutkan ke rangkuman. Klik. Nah, ini adalah rangkuman, itu resume ya. Nah, ini rangkuman itu namanya resume. Nah, kalau misalkan sudah, nah di sini akan langsung ini. Kalau teman-teman ingin mengubah, kalian klik sini nanti ubah ya, kembali ke awal. Nah, kemudian kalau misalkan kita ini ingin lanjut ajukan ya misalkan ya, kita klik saja di sini ajukan. Dikarenakan waktunya sudah mepet di akhir Juli ya, dan juga di sini saya rasa sudah tepat untuk pengisian pengelolaan kinerja saya. RHK baik itu di praktek pelajaran, pengembangan kompetensi dan sebagainya sudah fix, sudah saya pikir panjang. Maka di sini langsung saya ajukan. Cara mengajukannya gimana? Cara mengajukannya kita klik di sini, klik lanjut ajukan. Oke, ajukan perencanaan kinerja, kemudian ke atasan ya. Kemudian kita klik ajukan, klik ajukan. Nah, dengan demikian ini sudah berhasil nih kita ajukan. Setelah itu kita kembali ke beranda.
Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita menunggu untuk disetujui ya. Kita menunggu persetujuan dari atasan. Setelah dari atasan, kepala sekolah kita menyetujui, maka nanti akan ada tulisan disetujui. Nanti di sini akan ada tulisan yaitu disepakati ya. Kita untuk menyepakatinya. Nah, untuk cara menyepakatinya dan langkah selanjutnya apa? Ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Nanti saya berikan di kartu deskripsi di video ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.